Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu untuk para guru hebat di Indonesia. Saya Devi Mujiono, CGP Angkatan 9 dari SMPN 2 Palungbento. Video tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maksud dari menuntun di sini adalah anak diberi kebebasan, misalnya dalam gaya belajarnya, cara belajarnya, dan sejenisnya. Guru adalah sebagai pamong. Maksudnya, guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantoro membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran diartikan sebagai pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan sebelumnya adalah pembelajaran masih belum berpusat pada siswa atau peserta didik dan guru sebagai pusat belajar. Yang kedua, ketuntasan materi menjadi target pembelajaran. Yang ketiga, saya masih menggunakan metode-metode pembelajaran yang belum disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Selanjutnya, dalam pembelajaran, pemberian tugas saya anggap sebagai tolak ukur serta syarat utama penilaian yang saya lakukan. Yang kelima, transfer ilmu pengetahuan atau transfer knowledge lebih dominan daripada kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya. Yang keenam, pencapaian nilai sesuai KKM merupakan target utama dalam pembelajaran yang saya lakukan. Perubahan pemikiran yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya dalam melaksanakan pembelajaran dilaksanakan dengan menyeluruh baik dari aspek pembelajaran maupun yang lainnya. Yang kedua, semestinya saya harus mengubah mindset pemikiran di mana peserta didik adalah objek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, seharusnya saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang bertumpu pada kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Yang keempat, harus sabar dan ikhlas dalam menuntun anak agar bisa memberikan pendidikan dan pembelajaran yang optimal. Yang segera saya terapkan agar sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang bersifat menuntun dan menuntut. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, mendesain pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang keempat, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, harus mengenali karakteristik peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Yang kelima,
Melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui kendala anak dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentang pendidikan dan prinsip-prinsipnya, pendidikan harus bersifat menuntun. Ada anak, bukan menuntut. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Budi pekerti harus ditumbuh kembangkan pada diri anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.